Selamat datang di IT MJS Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi administrasi sistem jaringan untuk kelas 11. Untuk kesempatan kali ini saya berbagi cara menginstal Linux ya. Dimana Linux yang diinstal di sini nanti adalah Debian 9. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus sudah menginstal VirtualBox di komputer atau di laptop, karena kita menginstal Linux Debian 9-nya itu secara virtual, yaitu menggunakan Oracle PM VirtualBox. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyediakan file ISO. Di sini saya sudah sediakan di laptop saya. Nah, ini file ISO daripada Debian 9-nya. Jadi di sini nanti saya pakai Debian 9.13 yang 64 bit. Nah, ini. Langkah selanjutnya adalah kita ini membuat ketentuan-ketentuannya terlebih dahulu sebelum melakukan proses install. Yang pertama adalah sistem operasi yang mau diinstal itu Linux pakai Debian 9. IP address-nya nanti untuk Debian 9-nya, dimana di sini IP-nya adalah 192.168.200.1/24. Domainnya di sini adalah domainnya ini saya hapus dulu, itu adalah sekolah.sch.id. Ini untuk domain. Kemudian hostname-nya atau computer name-nya itu adalah server. Kemudian nanti di Linux Debian 9 itu ada dua usernya, yaitu super user dan user biasa. Super user itu adalah root. Passwordnya nanti saya buat 12345. Kemudian ada user biasa. Kita nanti disuruh mengisikan nama lengkap dari usernya, baru usernya, kemudian passwordnya. Nah, ini saya buat seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini dulu keterangannya? Agar nanti ketika proses install kita tidak lagi memikirkan IP-nya, domainnya, dan yang lainnya gitu. Jadi tinggal melakukan proses install saja. Kalau tiga hal ini sudah kita siapkan, barulah kita melakukan proses install. Nah, kalau sudah berarti jalankan VirtualBox-nya. Dengan cara double klik muncul seperti ini. Di sini di laptop saya ya, di VirtualBox-nya ini sudah ada beberapa mesin ya, mesin virtualnya. Karena sudah pernah digunakan. Bagi yang baru install VirtualBox ini tidak akan ada, masih kosong, jadi diabaikan saja walaupun belum ada, karena kita akan buat baru. Caranya kita buat mesin baru dulu pakai ini, di VirtualBox-nya klik tombol baru, kemudian buat nama mesinnya, contohnya saya buat Debian 9. Kemudian di sini tipenya ini ada banyak sebenarnya, karena kita install Linux, pilih Linux. Ini Debian juga ada banyak ya variannya. Nah, kita pakai yang Debian 64 bit sesuai dengan bit dari komputer kita. Kebetulan Debian sistem operasi dari laptop saya ini ada 64 bit, maka di sini saya pakai yang 64 bit. Kalau teman-teman tidak ada, itu bisa pakai yang 32 bit. Nah, itu. Oke, lanjut. Kita tentukan memorinya. Nah, di sini laptop saya memorinya 8 GB. Jadi saya bisa mengalokasikan sekitar 4. Jadi kita bisa mengalokasikan batasnya itu sampai yang hijau, jangan sampai ada yang merah. Ini ya agak orange, ini sudah agak tidak diperkenankan ya. Baru ini merah. Jadi hanya batasan yang hijau saja yang diperbolehkan. Kemudian lanjut. Ini kita langsung klik buat.
kemudian pilih yang PDI aja, lanjut, kemudian lanjut lagi, kemudian di sini adalah besar hard disknya ya, di sini 8 GB, saya biarkan saja, langsung saya buat, otomatis akan terbentuk satu buah mesin virtual dengan nama Debian 9 sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya kita klik pengaturan, kita klik ke jaringan, kemudian di sini adapternya ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita bisa lihat adapter satunya aktif, 2, 3, 4 tidak aktifnya itu terlihat dari sininya, tidak terchecklist ya fungsi adapternya. Nah, di sini kita pakai adapter satu saja yang kita aktifkan. Kita pilih yang ini, adapter hanya host atau host only. Nah, ini. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia itu host only ya, host only adapter. Ini adapter hanya host, kita pilih. Kemudian di sini juga bisa kita atur lagi yang lain, contoh seperti sistem. Di sini ada memori yang kita buat tadi, mana tahu mau dirubah. Oh, ini mau dikecilkan bisa. Ini saya biarkan saja. Kemudian di prosesor. Ini CPU-nya kebetulan laptop yang saya gunakan ini CPU-nya ada 4, di sini digunakan 1. Bisa aja kita tambahkan lagi jadi 2. Nah, karena ini ada batasannya ya. Nah, ini. Oke, saya gunakan 2, jadi tergantung kebutuhan. Jadi sampai yang bisa digunakan itu batas wajarnya yang hijau. Kalau sudah, kita oke saja. Selanjutnya kita jalankan mesin virtual yang sudah kita buat tadi, yaitu Debian 9. Kita pilih dulu ya. Ini otomatis akan berwarna biru ya. Nah, ini terpilih dia, langsung klik mulai. Kita tunggu sampai mesin virtualnya berjalan. Ini mungkin bisa kita minimize. Nah, ini ketika proses install pertama kali, ini akan meminta file ISO-nya. Nah, sesuai dengan yang tadi, yang syarat yang kedua harus kita sediakan dulu file ISO-nya ini. Jadi cara memilih file ISO ini, di sini caranya klik ini. Pilih berkas disk optik virtualnya. Ini. Kemudian klik, kalau di sini kan karena sudah pernah digunakan akan ada ISO yang sudah pernah digunakan. Jadi kalau belum ada, klik tambah. Kemudian kita cari file ISO-nya. Contoh kalau ini umpamanya di D, kebetulan adanya di software Debian. Nah, lalu pilih ISO Debian-nya. Saya pilih yang ini. Kemudian open. Kemudian langsung pilih. Otomatis di sini langsung terpilih Debian 9 ya, DVD1 ISO. Nah, ini. Kalau sudah terpilih seperti ini, tinggal lanjut klik mulai. Kita tunggu prosesnya. Akan muncul tampilan awal seperti ini ketika proses installnya. Kita pilih yang install. Cara memilihnya sekarang kita tidak lagi menggunakan mouse, tapi sudah menggunakan keyboard. Jadi bisa menggunakannya dengan panah atas atau panah bawah. Nah, ini. Pilih yang install sampai dia terseleksi. Ya. Kemudian untuk eksekusinya melanjutkan ke proses berikutnya adalah tekan enter. Kita tunggu. Oke, selanjutnya di sini ada pilih language. Language itu adalah bahasa. Ini saya close dulu. Jadi bahasanya tetap menggunakan bahasa English. Selanjutnya country. Country itu adalah pemilihan, adalah negara. Kita pilih Indonesia, karena di sini tidak ada, maka pilih other. Selanjutnya pilih Asia. Kemudian cari Indonesia. Cara menggesernya tadi menggunakan keyboard ya, itu panah atas atau panah bawah. Panah atas untuk ke atas, panah bawah untuk ke bawah. Pilih yang Indonesia sampai terseleksi. Kemudian tekan enter.
Kemudian country to base default local settingnya ya, ini tetap United States, enter saja. Selanjutnya keyboard ya, konfigurasi untuk keyboard yang digunakan nanti itu adalah American English, enter saja. Kita tunggu lagi prosesnya. Ini biasanya tergantung daripada kecepatan komputer atau laptop yang kita gunakan. Semakin besar prosesornya, memorinya, sudah menggunakan SSD, maka akan lebih cepat lagi proses installnya. Kita tunggu. Selanjutnya di sini adalah konfigurasi network ya. Untuk pemberian IP address ini kita pilih no. Selanjutnya kita pilih configure network manually. Kita konfigurasi untuk networknya ya, pemberian IP itu secara manual. Kita enter. Langkah selanjutnya kita masukkan IP addressnya, kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ya 192.168.200.1/24. Ini kita bisa buat 192.168.200.1/24 seperti ini. Kemudian enter untuk selanjutnya. Gateway-nya kita isikan IP daripada si Debian-nya yang kita buat tadi. Nah, ini ya, kita samakan 192.168.201. Kita enter. Selanjutnya untuk name server address-nya kita samakan dengan IP si Debian yang kita masukkan tadi. Kita tunggu lagi. Di sini akan membutuhkan waktu beberapa saat ya. Oke, sudah. Dia meminta memasukkan hostname. Jadi kita sesuaikan dengan ketentuan kita tadi. Hostname-nya adalah server. Berarti ini kita ganti. Kita ketikkan server. Oke. Kita lanjut. Domain. Nah, kita sesuaikan lagi sesuai dengan ketentuan yang kita buat tadi adalah sekolah.sch.id. Oke, kita masukkan lagi sekolah.sch.id. Nah, ini school.id berarti Indonesia ya, berarti sekolah yang berada di negara Indonesia. Kemudian continue dengan menekan tombol enter lagi. Lalu di sini ada super user yaitu root. Kemudian kita disuruh memasukkan passwordnya. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan kita buat. Kalau usernya root, passwordnya 12345.
Berarti di sini kita masukkan 1 2 3 4 5. Kita enter, kemudian kita masukkan lagi 1 2 3 4 5, kita enter lagi. Kemudian ada full name for the new user, artinya kita membuat nama lengkap untuk user baru. Nah, di sini adalah user biasa. Nah, ini user biasa, kita buat nama lengkapnya dulu. Di sini saya buat Hermansyah, kemudian enter. Kemudian usernya adalah Herman, enter. Passwordnya kita sesuaikan lagi 1 2 3 4 5 6. Berarti 1 2 3 4 5 6. Kita enter, kita masukkan lagi 1 2 3 4 5 6, kemudian enter. Kemudian time zone ya, zona waktunya kita adanya di Sumatera, jadi pilih Sumatera. Kalau adanya di daerah Bali boleh pilih sentral ya. Kalau Sumatera tadi kan Western ya. Kalau di Maluku dan Papua pilih Eastern. Jadi saya pilih yang Western karena saya adanya di Sumatera. Kita enter. Kita tunggu lagi prosesnya. Jadi keterangan-keterangan yang kita buat ini tadi itu sangat membantu ketika mau proses install sistem operasi Linux Debian. Nah, ini karena tadi dia akan minta IP address, domain, hostname, super user itu untuk passwordnya, user biasa untuk nama lengkap user dan passwordnya. Nah, ini. Jadi kita tidak lagi memikirkan apa yang mau kita buat untuk mengisi ini ketika install Debian 9. Oke, kita lihat lagi sini. Ini adalah untuk membuat partisi. Nah, ini kita pilih yang paling atas saja. Kita gunakan seluruh hard disk. Kita enter aja. Ini kita enter lagi. Ini langsung kita enter aja, pilih all files in one partition, buat dalam satu partisi saja. Kita tunggu lagi. Nah, otomatis di sini akan terbentuk dua partisi, primary dan logical. Nah, itu. Dimana yang primary itu ext4 ya untuk formatnya, sedangkan yang logical itu adalah swap. Oke, kita langsung pilih finish partition aja. Enter. Kemudian ada muncul pesan write the change to disk. Apakah kamu akan menulis, artinya menggunakan konfigurasi-konfigurasi yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jawabannya yes. Agar lanjut, kalau no berarti kita ngulang lagi. Nah, kita pilih yes. Otomatis dia akan membuat partisinya. Kemudian akan menginstal base sistemnya ya, sistem daripada Linuxnya. Kita tunggu lagi prosesnya. Ini biasanya tergantung dari kecepatan komputer atau laptop kita ya. Jadi mungkin agak bersabar nunggu prosesnya.
Jadi di sini proses installnya saya akan tampilkan dari awal sampai akhir tanpa harus dijeda ya. Jadi biar tahu prosesnya. Makanya di sini mungkin videonya nanti agak lumayan panjang ya durasinya. Oke, di sini sudah 60-an lebih ya, sudah 70. Kita tunggu lagi. Oke, sudah 97% ya. Kita tunggu untuk ke langkah yang berikutnya. Sekarang sudah scanning dari CD-ROM, oke. Di sini ada scan other CD or DPD. Nah, ini berfungsi kalau kita memiliki DPD-nya lebih dari satu. Jadi kita bisa baca isi dari DPD yang lainnya. Namun di sini saya pilih no aja. Nah, tidak perlu bacanya, nanti saja. Caranya klik atau pilih no, langsung enter saja. Kemudian use a network mirror. Apakah kita menggunakan jaringan ya untuk mendapatkan paket-paket dari Debian-nya. Ini kita pilih no saja, enter. Oke, selanjutnya ini sudah install software ya. Kita tunggu. Oke, ini untuk partisipasi surveinya ini kita pilih no saja, enter. Oke, di sini adalah untuk pemilihan software yang akan kita install di Debian 9-nya. Di sini ketika defaultnya otomatis itu terpilih Debian Desktop Environment, artinya menginstal Debian secara tampilan grafik ya. Nah, di sini kita bisa untuk ke bawah ke atasnya itu dengan panah atas atau panah bawah ini.
Kalau dia ada bintangnya berarti terpilih akan diinstal. Jadi ada banyak nih. Jadi kita installnya itu yang paling bawah aja. Nah, ini standar sistem. Jadi yang ini kita buang saja. Jadi nggak perlu diinstal dulu, nanti saja. Untuk menghilangkannya itu kita arahkan ke tempat yang mau dihilangkan tanda bintangnya agar tidak diinstal, lalu tekan tombol backspace ya di keyboard, sama juga dengan yang atas. Nah, ini. Jadi hanya satu aja, standar saja. Jadi nanti web server, SSH itu kita install secara manual. Oke, kalau sudah langsung tekan tombol enter. Kita tunggu lagi prosesnya. Mungkin membutuhkan beberapa menit ya, sampai dengan mencapai 100%. Selanjutnya kita di sini adalah proses install GRUB bootloader ya, sebagai master boot recordnya. Nah, ini kita pilih yes. Kalau kita pilih no, maka nanti ketika selesai diinstal Debian 9 nya itu tidak akan bisa berjalan. Jadi kita harus install ya bootloadernya, pilih yes, lalu pilih yang bawah /dash/sda, kita enter, kita tunggu lagi. Oke, sudah selesai installnya ya, sudah finish the installation. Berarti sudah selesai untuk menginstal Debian 9-nya di VirtualBox. Selanjutnya kita klik enter, maka mesin virtualnya akan restart ya. Otomatis akan menjalankan Debian 9 yang sudah kita install tadi. Kita tunggu. Oke, di sini muncul Debian GNU/Linux 9 server TTY1 server login. Nah, berarti kita sudah berhasil menginstal Linux Debian 9 di VirtualBox. Jadi kalau mau masuk ke dalamnya kita login ya. Loginnya itu bisa menggunakan user super
user ya, dengan root atau dengan user biasa. Tapi di sini saya akan menggunakan atau mencoba menggunakan user root, passwordnya 12345. Kita masukkan root, kita enter, masukkan password 12345. Ketika memasukkan password, jangan bingung kalau tidak ada perubahan, tidak kelihatan. Diteruskan aja lalu di enter. Oke. Kalau sudah di enter kemudian muncul seperti ini, berarti usernya sudah berhasil masuk ke dalam sistem operasi Linux 9 ya, Linux Debian 9 yang kita install tadi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bagaimana cara menginstal Debian 9 ya di VirtualBox. Sampai ketemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami IT MJS Official. Terima kasih.